Jumpa kembali di channel Emas Sulus Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul pentingnya berdamai dengan diri sendiri ketika sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah wacana. Saya ingin berbagi sebuah edukasi, khususnya kepada adik-adik sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit, dan secara psikologi, secara kejiwaan Anda sedang terbebani akan problematika yang saat ini sedang terjadi. Dan di pengalaman saya dalam bertemu dengan klien-klien yang saat ini sedang mempunyai problematika sedang menunggak hutang kartu kredit, saya bisa menyimpulkan ada dua jenis klien dalam memvonis atau dalam memberikan sudut pandang atas hal yang sedang terjadi. Yang pertama, klien yang merasa bahwa karena perbuatan dia orang yang paling bersalah. Ini artinya lebih condong klien ini adalah blame yourself atau menyalahkan dirinya. Akan tetapi ada tidak sedikit klien yang menanggapi kondisi yang saat ini sedang terjadi, yaitu sedang menunggak hutang kartu kredit, itu dengan sudut pandang bahwa mereka adalah korban. Jadi mohon maaf, boleh dikatakan mereka mempersalahkan pihak bank. Kartu kredit yang diberikan ini kenapa kok bunganya tinggi sehingga saya atau klien tersebut mengalami gagal bayar hutang kartu kredit. Dan kenapa saya membuat topik ini? Itu artinya dari dua sudut pandang klien yang ada yang sudah saya ceritakan. Yang pertama, blame yourself, menghukum diri sendiri, menganggap bahwa karena perbuatannya dia sehingga dia mengalami problematika hidup. Ini tidak bijak. Akan tetapi di satu sudut yang di kubu klien yang gara-gara kartu kredit, gara-gara dia diberi kartu kredit, ditambah embel-embel gara-gara bunganya tinggi, gara-gara tidak bisa lentur dalam sistem pembayarannya, terlambat didenda, kebanyakan memakai didenda, dan akibatnya timbul kesukaran membayar. Dan yang dikambing hitamkan adalah dia tidak merasa bersalah, akan tetapi yang disalahkan adalah pihak kartu kredit. Dari dua kubu ini saya menyimpulkan bahwa baik yang satu dengan yang satu yang lain ini tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, tidak bisa menerima realita yang saat ini sedang terjadi, bahwa tidak lain tidak bukan itu harus saya luruskan dulu titik tengahnya.
agar supaya kedepannya klien-klien yang saya tangani ini bisa lebih sadar, bisa lebih mengerti bahwa semua ini terjadi tidak lain tidak bukan adalah kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri, juga tidak bisa menyalahkan satu pihak saja, yaitu bank. Anda diberikan kartu kredit, Anda punya kartu kredit. Itu kan kalau bukan karena kesepakatan Anda memaui dan kesepakatan dari bank mengapproval, dari pihak analisa mengapproval, oke, saya berikan sebuah kartu kredit dengan limit tertentu, itu keduanya tidak akan bisa terjadi adanya problematika yang saat ini sedang Anda hadapi. Dikarenakan Anda mengiyani, oke, saya apply kartu kredit, dan dikarenakan bank oke, saya telah menganalisa Anda dan saya approval di satu limit tertentu. Artinya hal yang saat ini terjadi ini adalah akibat dari dua belah pihak. Jika mungkin saat ini Anda sedang macet dan mungkin apapun yang terjadi, entah itu macetnya karena kesalahan Anda dalam arti Anda konsumtif, atau mungkin ditipu teman, ataupun karena untuk bertahan hidup sehingga Anda tidak mampu bayar lagi, itu tidak murni kesalahan Anda, tetapi juga ada campur tangan bank. Kenapa pihak analis bank tidak mempunyai tim yang solid dan memberikan sebuah pertimbangan? Kalau kita bicara di negara lain, kecuali di negara kita tercinta Indonesia Raya, pemberian kartu kredit itu tidak semudah di negara kita. Mungkin di negara tetangga lain Asia, ataupun di Eropa, atau di Amerika, atau di Australia, pemberian kartu kredit melalui proses selektif yang sangat ketat, tidak seperti yang ada di Indonesia. Jadi kalau boleh saya simpulkan di topik ini adalah ketika ada perkara atau gagal bayar hutang kartu kredit, saya kasih judul pentingnya berdamai dengan diri sendiri. Ini artinya apa? Bagi Anda yang terlalu menyalahkan diri Anda, waduh kok saya boros, waduh kok saya konsumtif, waduh kok saya mau ditipu misalkan, sehingga nama saya kena SLK, sehingga saya harus berhadapan dengan kolektor. Saya mohon dengan sangat, jangan menghukum diri Anda. Itu sama sekali tidak dipentingkan, tidak diperlukan. Yang terpenting adalah bagaimana Anda bisa berupaya maksimal agar supaya bisa keluar dari jerat atau dari problematika yang saat ini sedang terjadi. Dan bagi klien-klien yang mohon maaf berpikirnya gara-gara kartu kredit, gara-gara bunganya yang tinggi, gara-gara tidak bisa dinego, malah melakukan teror dari pihak kubu kolektor, juga saya harap mengganti pola pikir Anda bahwa adanya kolektor, adanya aturan pemakaian kartu kredit itu sudah ada dan sudah disertakan ketika Anda menerima kartu kredit yang saat itu dikirim. Di sana ada tata cara pemakaian. Artinya ketika ada denda, ketika ada bunga yang muncul, itu semua
Dan ketika Anda memutuskan mengaktifkan kartu tersebut, itu artinya Anda sudah menyetujui, dianggap oleh bank sudah menyetujui tentang pola bayar, pola denda, pola bunga. Sehingga rasanya juga tidak bijak juga kalau Anda, bagi pemegang kartu kredit yang saat ini sedang macet, hanya menyalahkan satu pihak. Jadi intinya di video ini adalah berdamailah dengan diri Anda. Terimalah realita bahwa saat ini Anda sedang gagal bayar hutang kartu kredit akibat, saya ulangi, akibat dari salah satunya adalah Anda sendiri. Karena apa yang terjadi ini Anda versus bank, dan ini tidak bisa, problematika Anda tidak bisa terjadi jika mana salah satu pihak tidak melakukan. Anda tidak akan bisa mengalami gagal bayar hutang kartu kredit jika mana tim analis bank ketat bahwa ini klien ini tidak patut untuk diberikan kartu kredit, atau klien ini hanya patut diberikan senilai ini. Sebaliknya, ketika Anda sudah terima kartu kredit, sudah disetujui oleh bank, di approval juga, Anda juga harus tahu ketika Anda menggunakan, ketika itu pula konsekuensinya jika Anda tidak tepat bayar, jika Anda tidak bayar full payment akan ada bunga. Jika Anda terlambat bayar akan ada bunga. Jadi dari situ Anda bisa berdamai dengan diri sendiri dan tidak dalam kedepannya tidak saling menyalahkan, akan tetapi mulai lebih bijak bagaimana cara menyelesaikan problematika yang saat ini sedang terjadi. Jika mana memang kondisinya belum memungkinkan, ya tidak apa-apa, ya tidak perlu Anda jadikan beban. Akan tetapi yang pasti Anda harus berdamai dengan diri Anda sendiri. Sudut perspektifnya atau kontribusi problematika yang saat ini terjadi harus Anda sadari bahwa ini tidak luput dari pihak Anda dan pihak bank. Karena tidak sedikit, terutama saya sangat prihatin, video ini lebih saya fokuskan kepada pemegang kartu kredit yang sangat menyalahkan diri sendiri. Terkadang mereka depresi yang tinggi, dan terkadang mereka menghukum dirinya sendiri dengan cara yang luar biasa mengerikan. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, bahwa Anda khususnya pada perempuan atau wanita, kalau pria saya katakan karena sudah dikodratkan oleh Yang Maha Kuasa bahwa antara pria dan wanita ini cara berpikir itu beda. Kalau pria itu berpikir dengan logika, dengan otak, jarang atau sedikit menggunakan hati, sehingga rata-rata pria tidak mudah untuk mengalami depresi separah jika wanita atau perempuan. Karena ini kita bicara hasil survei ya. Jadi bukan kondoni, bahasa Jawanya kondoni itu katanya. Tapi semua ini pastilah dari hasil survei. Beda lagi kalau wanita atau perempuan. Mereka lebih mengedepankan berpikir dengan hati daripada dengan logika.
Sehingga jika mana korban dari hutang kartu kredit ini perempuan, ini perlakuannya pasti berbeda dengan jika mana yang menjadi korban kartu kredit ini laki. Kalau misalkan ketika sedang menunggak dan diteror oleh kolektor, kalau laki biasa diteror kolektor, dimaki-maki atau yang jelek-jelek, itu counternya atau penanggapannya emosional aja. Akan tetapi jika mana yang diteror atau dimaki-maki oleh kolektor ini adalah card holdernya perempuan, itu beda cerita. Apa yang dikatakan oleh kolektor, entah itu kolektornya laki, entah itu kolektornya perempuan, itu akan masuk dalam hati. Dan jika mana ini tidak bisa saya bimbing dalam sebuah psikologi, maka yang jadi akan runyam. Dan saya memberikan advice, ada dua sebenarnya, yang mungkin bukan dua, banyak sebenarnya, tapi kebetulan yang sering kali saya kasihkan saran kepada mereka, klien-klien saya, itu yang pertama adalah selalu berpikirlah dengan logika. Problematika Anda ini adalah temporary, sementara, dan ini akan bisa diselesaikan jika mana Anda bisa meningkatkan kinerja Anda, produktivitas Anda. Karena hukum hutang adalah bayar. Akan tetapi jika mana secara logika dan ketika Anda sedang stres, kadang-kadang cara berpikir logika ini off, tidak bisa bekerja dengan, tidak bisa maksimal. Artinya Anda hanyalah depresi, stres, dan tidak bisa berpikir dengan akal sehat, menyalahkan diri sendiri. Dan jika mana Anda mulai bekerjanya dengan hati, Anda akan lebih menderita. Ada dua cara, atau banyak lebih dari dua, tapi saya yang tahu adalah dua cara. Saya dapatkan ini dari literatur yang ada, dari membaca, dari juga melihat channel-channel YouTube. Yang pertama itu untuk bisa memaafkan diri sendiri, untuk bisa berdamai dengan hati kita sendiri, diri kita sendiri, itu dengan cara bermeditasi. Jangan pernah Anda salah, meditasi itu bukan milik sebuah agama tertentu. Kalau kita bicara di dunia, meditasi itu tidak dimiliki, atau meditasi artinya beragama A. Tidak. Meditasi bagi pakar-pakar penelitian psikologi itu adalah universal. Anda mau beragama tertentu apapun, bermeditasi itu tidak artinya identik dengan sebuah agama. Saya harapkan Anda bisa mencari trainer yang terbaik untuk menenangkan pikiran Anda, karena ketika Anda ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit dan sedang diteror oleh kolektor, pikiran Anda ini carut marut, dan ini hanya bisa tenang jika mana sebenarnya di video saya sudah saya jelaskan cara mengatasi kolektor secara rule, aturan, cara mengatasi kolektor secara psikologi, tapi ini saya perjelaskan lagi tentang topik kita. Pentingnya berdamai dengan diri sendiri. Atau yang kedua, khususnya bagi perempuan-perempuan atau wanita, saya pernah membaca adanya metode yang diciptakan oleh Malamaku Simona.
Dia mempunyai metode yaitu membuat journaling. Dan ini dipopulerkan oleh Dr. Whelan. Metode yang dipakai adalah Ho'oponopono. Anda bisa googling Hotel Oscar, koma di atas, Oscar, Papa Oscar, Nancy Oscar, Papa Oscar, Nancy Oscar. Metodenya Ho'oponopono. Ini kalau dari banyak literatur yang ada dari Hawaii, dan ini dibawakan oleh atau dipopulerkan oleh Dr. Whelan, tapi pembuatnya adalah Mormah Nalamaku Shimana. Di sana intinya bahwa bisa dilakukan oleh pria, bisa dilakukan oleh wanita, terserah. Intinya itu ada 4 topik. Jadi ketika ada orang yang sedang gundah gulana, ketika ada orang yang saat ini sedang stres, depresi, masuklah ke dalam sebuah ruangan yang sunyi, jangan ada gangguan, matikan semua handphone, siapkan selembar kertas dan pulpen ataupun pensil. Mulailah orang yang merasakan dirinya ini sebagai troublemaker-nya ini melakukan journaling seperti yang telah ada di metode Ho'oponopono. Bisa Anda singkat atau bisa Anda jabarkan, tapi intinya ada 4 topik yang harus Anda tulis, Anda tuangkan dalam sebuah tulisan tentang apa yang saat ini sedang Anda alami. Yang pertama adalah I'm sorry, atau maafkan, aku minta maaf. Jadi kalau Anda mau mengulang atau menulis I'm sorry, terserah, atau berwujud paragraf ya boleh. Artinya I'm sorry, saya minta maaf. Saya minta maaf atas apa? Terserah Anda. I'm sorry, misalkan saya telah boros, saya telah tidak atau belum bisa membayar hutang kartu kredit, dan banyak sekali satu paragraf intinya adalah topiknya I'm sorry. Dan setelah itu topik yang kedua, atau boleh kita samakan dengan paragraf yang kedua, adalah please forgive me. Please forgive me. Maafkan aku. Jadi Anda bisa tulis Hani, misalkan, maafkan aku. Tadi Hani, I'm sorry. Apa? Tulis, tambahin apa yang menenangkan hati Anda. Emosi yang Anda bergejolak, tuangkan dalam 1 paragraf. Pertama adalah I'm sorry. Yang kedua, paragraf yang kedua, curahkan emosi Anda bahwa forgive me. Setelah itu Anda curahkan, masuk step ketiga atau topik ketiga, atau bisa disamakan dengan paragraf yang ketiga, yaitu thank you. Honey, thank you karena sampai hari ini kamu masih mau bersabar dengan saya, misalkan begitu. Atau sampai hari ini kamu masih setia untuk mau bangun, mau mandi, mau beraktivitas, mau bekerja, mau makan. Maksudnya masih ada semangat hidup untuk melanjutkan kehidupan ke depan.
Setelah paragraf ketiga thank you, tutuplah dengan I love you. Honey, I love you. Aku mencintai diri. Dan bla 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 bla. Intinya Anda lakukan journaling seperti metode Ho'oponopono. Rasanya jika Anda mau melakukan itu dalam kegundah gulanaan Anda menyempatkan waktu untuk journaling tersebut dengan metode yang sudah saya katakan, yang dipopulerkan oleh Dr. Whelan. Dan metode ini rasanya sangat membantu. Jika Anda masih mungkin belum paham atau ingin tahu tentang apa yang saya katakan, Anda bisa googling. Apa itu Ho'oponopono? Hotel Oscar, koma di atas, Oscar, Papa, Oscar, Nancy Oscar, Papa Oscar, Nancy Oscar. Di sana akan ada metode yang cukup efektif dan cukup ampuh, terutama untuk wanita atau perempuan, untuk bisa berdamai dengan dirinya dulu. Dengan bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita bisa lebih baik, bisa melangkah lebih baik untuk mencari way out, solusi. Tapi ketika dalam otak Anda, dalam psikologi Anda masih terbungkus rasa stres, depresi, apalagi menyalahkan diri sendiri, menghukum diri sendiri, Anda tidak akan bisa bangkit untuk bisa menyelesaikan perkara yang saat ini sedang terjadi. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda bisa mengerti apa yang sudah saya jabarkan, dan saya selalu ingatkan pada Anda untuk senantiasa hidup bersukacita. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.